Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman, kita di sini akan memaparkan beberapa soal yang kemungkinan bakal masuk di ujian tengah semester nanti. Oke, jadi ini perhatikan, kita masuk langsung ke nomor satu. Oke, di nomor satu ini berbunyi bahwa sebuah muatan Q1 itu memiliki nilai 4 mikrokolom yang ditempatkan di titik pusat koordinat. Dan muatan Q2 itu nilainya negatif 10 mikrokolom yang ditempatkan pada titik 3,0 meter seperti yang ditunjuk pada gambar. Oke, jadi sini ada ralat sebentar ya. Jadi ini sebenarnya bukan 3,0 tapi 0,3 koordinatnya, oke. Maaf, ini harusnya 0,3. Oke, 0,3. Oke, jadi muatan Q2 itu di koordinat 0,3. Jadi soalnya pertama A, itu tentukan medan listrik total pada titik P yang berada pada posisi 4,0. Lalu pada soal B, yaitu tentukan pula gaya listrik yang dirasakan oleh muatan 3 mikrokolom yang berada pada titik P. Nah, kini sekarang kita langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah membuat gambar. Oke, seperti ini udah dibuatin. Di sini udah dibuatin gambar ya dimana jadi tolak ukur itu Q1. Karena Q1 itu adalah titik pusat koordinat. Nah, di Q1 itu ternyata Q2 itu koordinat itu di 0,3. Jadi anggaplah bahwa bidang ini dua dimensi gitu ya. Jadi ada vektor I sama ada vektor J. Nah, anggaplah ini di koordinat 0,3 di Q2. Lalu si P ini ternyata ada di koordinat 4,0 kan, 4,0 di sini. Berarti karena ini titik 0,0 ya kan, 4,0 berarti dia bakal bergeser kan ke kanan sejauh 4 meter karena satuannya meter. Nah, pada Q2 itu ternyata 0,3. Berarti dia bakal bergeser ke atas sejauh 3 meter. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Nah, karena yang kita ketahui itu cuma 3 meter sama 4 meter, maka kalau kita lihat pada gambar itu terbentuk suatu segitiga siku-siku. Sehingga kita dapat mencari nih yang namanya garis miring. Kalau ini 3, ini 4, ini udah pasti 5 gitu. Jadi untuk gambar ya, langkah pertama digambar dulu. Lalu kita masuk pada pengerjaan soal. Oke, kita masuk pada pengerjaan soal. Jadi di sini ada rumus yang kita pakai, yaitu untuk rumus medan listrik itu E vektor ya. Jadi medan listrik itu satuannya vektor, besaran vektor. Jadi K sama dengan Q1 per R1 kuadrat dengan I vektor. Oke. Nah, sebenarnya rumus medan listrik itu banyak ya. Ada F per Q2, ada K kali Q per R kuadrat, ada juga yang K per Q1, Q2, R kuadrat per Q2, itu jadi banyak. Nah, yang kita pakai itu yang ini. Nah, di sini ada E1 sama E2. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari gambar, ternyata kita kan pengen lihat tuh medan listrik di titik P. Nah, medan listrik ini dipengaruhi oleh dua muatan, yaitu dipengaruhi oleh Q1 dan dipengaruhi oleh Q2 si titik P ini, sehingga ada 2E gitu. Nah, kenapa E1 ngarah ke sini dan E2 diarah ke sini? Kenapa? Karena di sini kita tahu di soal B, ternyata muatan P itu nilainya positif ya kan. Dan Q1 itu positif. Jadi dia bakal tolak menolak. Dan ini tadi Q2 itu di soal dia negatif. Kan dia negatif, maka dia ke arah menuju. Jadi dia tarik menarik. Jadi itu arah E1 ke sini dan E2 juga ke situ. Nah, kita lihat nih. Pertama kita cari si E1 dulu. E1 diketahui K kali Q1 per R1 kuadrat kali I. Kenapa I aja? Karena dia datar ya. Sehingga pada vektor J itu tidak mengalami perubahan atau nilainya sama dengan 0. Sehingga kita pakai cuman si vektor I. Jangan lupa ya teman-teman, karena medan listrik itu adalah besaran vektor, jadi harus ada vektor. Tinggal masukin tuh. Ya dimasukin nilai Q2-nya tadi berapa sama R1 kuadrat. R1 yang mana ya? Jarak Q1 sama si P. Itu 4 meter dikuadratin. Oke. Dan ini K-nya kita masih tetap pakai K, karena nanti aja K-nya biar gampang gitu. Oke, kita simpan ini S1. Lanjut E2. E2 tuh rumusnya juga sama. Nah, cuman yang ngebedain kenapa dia lebih panjang itu karena di sini E2 itu nggak datar kayak E1. Kalau E1 kan datar aja nih. Sehingga nilai vektor J itu sama dengan 0. Nah, karena E2 ini di tengah-tengah, artinya
dia mengalami perubahan pada vektor I, terus juga dia mengalami perubahan pada vektor J. Jadi dua koordinat itu dipengaruhi gitu, sehingga dia pakai ada dua. Itu pertama. Oke, kita lihat ini. K kali Q2 per R2 kuadrat dikali cos. Ini double ya teman-teman. Ini juga double. Anggapnya nggak ada. Bentar. Coba kita coret. Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Oke, kalau ini nggak ada. Ini, oke lanjut ya. Jadi ini K kali Q2 per R2 kuadrat. Ya, lagi-lagi itu ya tinggal lihat aja. Q2 yang mana, R2 kuadrat juga yang mana. Kenapa ini cos gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa ini sin gitu kan. Kenapa ini min I, kenapa ini J. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat pada gambar. Oke, kita lihat pada gambar, kenapa E2 itu min I, di sini kan min I ya. Kenapa min I? Karena dia berarah ke kiri. Sedangkan I positif itu kan ke kanan ya. Itu sama dengan kurva X gitu. Kurva X, maksudnya ke arah koordinat X gitu. Anggap I itu sama dengan X. Terus J, kenapa J-nya positif? Karena si E2 itu mengarah ke atas, makanya dia positif. Nah, kenapa ini pakai cos? Gitu kan? Kenapa ini pakai sin? Kenapa harus ada cos sama sin di dua? Kenapa harus ditambah ya? Karena tadi dia di tengah-tengah gini ya. Dia di antara si Y dan dia di antara si min X. Atau J atau I. Gitu. Nah, kenapa cos? Nah, cos itu kan dia, kalau saya belajar dulu tuh samping per miring. Itu cos. Ya, samping per miring. Dan kenapa dia sin? Karena dia depan per miring. Nah, kita lihat nih, kenapa dia cos min I? Dia kan ke kiri ya. Nah, dia kan arah ke kiri. Dia karena cos min I ditambah dengan sin theta kali J. Dia kan ngarah ke kiri nih. Ngarah ke kiri, tapi dia berhubungan dengan si yang bawah atau si 4 meter ini. Sehingga dia pakai cos. Cosnya yang mana? Cosnya berarti 4 per 5, sama kayak gini. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan I ya. I kan si ini ya, yang datar. Itu I, makanya dia pakai cos. Atau kita lihat deh, karena cos itu samping per miring, berarti yang mana samping sehingga menyentuh si garis datar ini. Nah, karena itu cos, maka dikasih cos. Oke, jadi nggak selalu cos ya teman-teman, yang duluan bisa jadi sin, tergantung kondisi. Nah, kenapa ini sin? Ya, karena yang menyenggol si kurva J atau Y, itu kan yang vertikal ya. Nah, itu kan si sin. Kenapa? Sin itu kan depan per miring. Makanya kita pakai sin. Nah, setelah ditambahin, ya tinggal masukin aja Q2 sama R2 kuadrat, bla 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 bla. Bakal dapat nih. Ternyata E2 itu nilainya segini. Ya, jangan lupa dimasukin ada si vektor I, min I sama J. Ya, min ini bisa dikeluar, makanya dikeluarin kayak gini. Dapat ini E2. Dapat E2. Nah, untuk mencari E total itu E2 tambah E1. Karena ini penjumlahan vektor, sehingga I sama J itu sangat berpengaruh ya. Jadi nggak bisa I ditambah J atau dikurang J, itu nggak bisa. Jadi I harus sama dengan I dan J harus sama dengan J. Jangan lupa. Oke, dilanjutin, dapatlah persamaan akhir kayak gini. Tapi ini masih dalam bentuk K ya, 8K sama 6K. Tinggal masukin nilai K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Maka dapatlah nilai E. Nah, dapatlah kita nilai si E totalnya. Oke, kalau udah dapat itu untuk jawaban nomor 1A. Sekarang kita nomor 1B. Lihat. Tentukan pula gaya listrik. Nah, sekarang yang ditanya itu gaya listrik ya. Kalau tadi kan medan listrik, sekarang gaya listrik. Berarti dia F. Kan? Atau dilambangkan dengan F. Nah, F. Rumusnya ini. F vektor itu sama dengan F vektor dikali dengan si muatan. E-nya tadi kita udah dapat tuh di titik P. Sekian kan nilainya. Nah, tinggal masukin si Q. Kita ternyata diminta pada soal itu nilainya 3 mikrokolom. Oke, berarti tinggal masukin 3 mikrokolom. Terus dikali aja kayak biasa. Dapatlah gayanya sekian. Oke, beres untuk nomor 1. Dan kita akan lanjut pada soal nomor 2. Soal yang nomor 2. Sebuah bola isolator perjal bermassa 5 milikolum dan berjari-jari 3 cm memiliki rapat muatan volume yang seragam. Tentukan medan listrik pada A. Jarak 1 cm dari pusat bola, yang B. Jarak 5 cm dari pusat bola. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai Q atau muatan sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 3 kolom. Karena di sini mili seharusnya di sini 10 pangkat negatif 3. Bukan 10 pangkat negatif 6. Buat jari-jari dari bola pejal itu
3 cm atau 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Seharusnya di sini 10 pangkat negatif 2. Kemudian yang ditanya yaitu kuat medan listrik ketika jaraknya 1 cm dari pusat bola dan kuat medan listrik ketika jaraknya 5 cm dari pusat bola. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui jarak dari pusat bola dengan jarak jari-jari dari bola pejal tersebut. Untuk A itu jaraknya 1 cm dari pusat bola, jadinya nilai R yang besar ini 3, kemudian R kecil ini 1. Nah, karena dia kuat medan listriknya berada di dalam bola, jadi rumus nilai dari kuat medan listriknya seperti ini. Di mana K dikali Q dikali R dibagi R pangkat 3. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian nilai Q atau muatannya tersebut 5 dikali 10 pangkat negatif 3 Coulomb. Kemudian nilai R-nya tersebut adalah 10 pangkat negatif 2 karena sudah diubah ke satuannya meter. Kemudian buat nilai R besarnya itu adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 2, kemudian dipangkatin 3, yaitu diperoleh 27 dikali 10 pangkat negatif 6. Sehingga kuat medan listrik yang berada di dalam bola ketika jaraknya 1 cm dari pusat bola yaitu 5/3 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Kemudian yang B yaitu E ketika R-nya 5 cm. Jadinya R besarnya di sini sekarang tetap 3 dan R kecilnya 5. Jadi pada kasus yang B ini dia kuat medan listriknya itu berada di luar bola. Sehingga rumus yang dipakai itu adalah K dikali Q dibagi R kuadrat. Kenapa nggak perlu pakai R yang besar lagi? Karena dia kan sudah berada di luar permukaan bola ya, bola pejalnya. Jadi yang digunain itu pasti R yang paling luarnya aja. Jadinya butuhin pakai R kuadrat aja gitu. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh 95 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Nah, buat perumusan dari kuat medan listrik yang berada di luar bola, di dalam bola, ataupun di permukaan bola, itu tuh merupakan penurunan dari hukum Gauss. Buat selengkapnya, bisa kalian nonton di YouTube sebagai referensinya. Karena di sini tidak bakal dibahas secara detail. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Hitunglah besar dan arah arus yang bekerja pada rangkaian di bawah ini. Langsung saja kita akan melakukan analisis terkait rangkaian tertutup yang ada di bawah. Di sini kita akan melakukan analisis rangkaian yang ada. Nah, kita akan melakukan analisis menggunakan loop. Kita akan menentukan loop yang ada pada rangkaian ini. Nah, di rangkaian ini terdapat dua loop yang akan kita tentukan. Yang pertama adalah loop 1 yang searah dengan arah jarum jam. Lalu ada loop kedua. Loop kedua ini letaknya ada di sebelah kanan dan dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, loop ini menyatakan arus yang mengalir pada jalur yang dilewati dari loop. Jadi di loop itu dia melewati resistor 4 ohm, voltase 6 volt, resistor 1 ohm dan voltase 4 volt. Nah, dia akan mengarah ke searah jarum jam dari bawah ke atas. Nah, maka dari itu di sini akan muncul suatu arus disebut sebagai I1. Lalu di 2 ohm ini karena loop 1 dan loop 2 itu searah di tengah ini, maka akan muncul juga arus di sini. Kita sebut sebagai I2. Lalu di loop 2 sendiri dia mengalir dari 1 ohm ke 2 volt, ke 6 ohm, lalu ke 3 volt, di mana dia berlawanan arah jarum jam, sehingga arah arus yang ada itu dia ke arah kiri. Kita sebut sebagai I3. Nah, di titik A ini adalah titik bertemunya masuknya I1 dan I3, lalu keluar sebagai I2. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, arus masuk itu sama dengan arus keluar. Yang artinya total arus masuk yaitu I1 plus I3 itu sama dengan I2. Nah, kita tahu kalau misalnya I3 sama dengan I2 dikurangi I1.
Nah, kita akan simpan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Nah, lalu kita akan melakukan analisis loop 1. Nah, di loop 1 itu kita tahu melalui Kirchhoff voltage law atau hukum tegangan Kirchhoff bahwa jumlah tegangan yang ada pada suatu rangkaian tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menghitung tegangan yang ada pada loop pertama ini. Nah, sebelumnya di loop pertama ini itu mengalir arus I1 kecuali pada 2 ohm ini. Karena pada 2 ohm ini terdapat I2 yang mengalir. Nah, yang mengalir di sini itu ada pertama 4 ohm dikali dengan I1. Lalu ada 1 ohm dikali dengan I1. Nah, lalu arus ini dia masuk ke arah voltase negatif di 6 volt. Yang artinya 6 volt ini akan bernilai negatif nanti di persamaan. Dan dia masuk ke arah positif yang ada di 4 volt. Nah, karena dia masuk ke arah positifnya, maka dia akan masuk sebagai positif. Sehingga persamaan di loop 1 itu, yaitu I1 dikali 4 ohm, dikurangi 6 volt yang dilewati tadi, ditambah I1 dikali 1 ohm, ditambah 4 volt. Nah, lalu untuk yang 2 ohm ini, dia akan lewat arus I2. Maka dari itu kita menulisnya sebagai I2 dikali 2 ohm. Nah, kita mendapati dari persamaan loop pertama ini bahwasanya I1 dikali 5 plus I2 dikali 2 itu sama dengan 2. Nah, kita akan simpan persamaan ini sebagai persamaan kedua. Lalu, pada loop kedua, kita bisa lihat kalau dia melewati yang pertama, I3 dikalikan dengan 1. Lalu dia masuk ke tegangan 2 volt melalui negatifnya, berarti ini menjadi minus 2 volt. Lalu dia memasuki melewati resistor 6 ohm. Nah, di sini berarti menjadi 6 kali I3. Lalu dia memasuki positif dari 3 volt. Nah, ketika dia memasuki positif 3 volt, maka 3 volt menjadi plus 3 volt. Lalu dia akan melewati juga ke 2 ohm yang ada di tengah-tengah ini. Nah, 2 ohm ini dia akan dikalikan dengan arus I2. Oleh karena itu, untuk loop kedua, total voltase rangkaiannya itu adalah I3 dikali 1 dikurangi 2 volt ditambah I3 dikali 6 ohm ditambah 3 volt ditambah I2 dikali 2 ohm sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan baru di mana I3 dikali 7 ditambah I2 dikali 2 sama dengan minus 1. Nah, kita akan simpan persamaan ini sebagai persamaan ketiga. Lalu kita akan melakukan substitusi dari persamaan 1 yang ada di sini ke persamaan 2 yang ada di sini. Nah, jadi I3 ini akan kita masukkan ke persamaan yang ada di persamaan kedua ini. Ini yang dimasukkan ini adalah persamaan ketiga. Jadi kita akan memasukkan persamaan 1 ke persamaan 3. Jadi nilai I3 yang ada di sini akan kita gantikan dengan nilai I2 minus I1. Nah, dari pensubstitusian persamaan 1 ke persamaan 3, kita mendapatkan persamaan baru lagi, yaitu minus I1 dikurangi 7 plus minus I1 dikali 7 ditambah I2 dikali 9 sama dengan minus 1. Ini kita simpan sebagai persamaan 4. Nah, kita lihat variabel di persamaan 4 ini adalah I1 dan I2. Itu sama dengan yang ada di persamaan 2, yaitu I1 dan I2. Maka kita akan melakukan eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4 itu dilakukan seperti ini. Di mana nanti kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu I1 sama dengan 29 dibagi dengan 59 ampere, dan I2 adalah 16 dibagi dengan 59 ampere. Nah, untuk mencari I3 yang ada pada rangkaian, kita akan masukkan nilai ini ke persamaan 1 ini. Nah, bisa dilihat di bawah, ketika dimasukkan nilai I3, nilai I1 dan I2 pada persamaan 1, kita bisa mendapatkan bahwa nilai I3 itu adalah minus 13/59. Nah, kita mengetahui kalau I3 itu nilainya negatif, yang artinya berlawanan dengan yang kita gambarkan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa I1 itu mengarah ke sana dengan sebesar 29/59.
ampere. Lalu I2 itu dia tetap mengarah ke bawah dengan besar 16/59 ampere. Lalu I3, karena hasilnya negatif yang artinya arahnya berlawanan dari yang kita gambarkan. Berarti I3 dia mengarah ke kanan atau searah dengan arah jarum jam dengan besar sebesar 13,59 ampere. Nah, berikut ada selesai penyelesaian dari nomor 3 ini.